Arahkanlah telingamu kepada ucapanku, jangan menjauh dari matamu. Simpanlah itu di lubuk hatimu, itu akan menjadi kehidupan bagi orang yang mendapatkannya dan kesembuhan bagi seluruh tubuhnya. Bagi Amsal 4 ayat 20, 21, 22 ayat 3 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Begitulah kita harus memperlakukan firman Tuhan itu sungguh-sungguh, ya, sehingga itu menjadi kehidupan kepada kita. Misalnya contohnya saya, sebelum saya saudaraku selamat, saya itu pemarah. Artinya kalau orang, istilahnya begini, saya tidak ganggu orang, tapi kalau orang ganggu saya nggak mau. Tapi waktu itu saya tidak tahu, saya pikir itulah hidup yang benar. Ya, saya tidak mau bikin jahat, tapi orang jangan bikin jahat. Padahal firman Tuhan berkata, musuh pun diberkati, harus mengampuni. Saya tidak tahu sampai satu waktu, setelah saya baca firman Tuhan, orang yang berutang 10.000 talenta itu diampuni raja. Lalu dia utang orang 100 dinar tidak diampuninya, dicekeknya orang itu. Tuhan marah, raja itu marah. Saya bertobat, saudara. Saya belajar setiap waktu itu untuk mengampuni siapa saja dalam hidup saya, karena Tuhan lebih dahulu mengampuni saya. Dan firman Tuhan berkata, kalau kau tidak mengampuni, dosamu pun tidak diampuni. Saya tahu dari awalnya mengikuti Tuhan, semua itu oleh karena pengampunan Tuhan. Jadi Tuhan mengampuni, kita juga mengampuni. Jadi menjadi kehidupan kepada kita, berubah hidup kita. Dan anak-anak ini seperti dikatakan tadi, dia nggak mau makanan keras yang mengubahkan hidupnya. Apakah itu? Kalau saudara baca di Ibrani 6, dia hanya mau dasar apakah itu ya, ayat Ibrani 6 saya baca ke bawah, ayat 1. Sebab itu marilah kita tinggalkan asas-asas pertama dari pelajaran tentang Kristus, beralih pada perkembangannya yang penuh. Janganlah kita meletakkanlah di dasar pertobatan dari perbuatan sia-sia, dasar kepercayaan kepada Allah. Hanya itu saja. Bertobat, tidak lagi menyembah berhala, percaya kepada Tuhan, beriman supaya diberkati. Tentang berbagai baptisan, dibaptiskan, pengembangan tangan, doakan, letakkan tangan, kebangkitan orang mati, ya. Nanti kita akan dibangkitkan. Hukuman kekal, ada hukuman kekal. Cuma segitu aja. Lebih dari itu tidak. Dia selalu hanya mencari bagaimana kalau dia sakit didoakan sembuh. Ya, bagaimana kalau finansialnya nggak baik, saudaraku, didoakan dapat berkat. Lain itu kalau misalnya kita katakan seperti tadi, itu harus mengampuni, sulit begini. Saya pernah berjumpa dengan orang demikian. Saya katakan ampuni, nggak bisa. Ibu lah itu, saya nggak bisa. Mana pula ini sama saya karena masih ibu lah, saya nggak bisa. Kalau ibu sanggup, saya nggak bisa. Saya pikir-pikir, bukan aku yang nyuruh dia mengampuni, Tuhan. Tapi begitu pun saudara, kita tidak mau terima. Mengapa? Itulah dia. Kalau kita mau bertumbuh, kita harus rela menerima pengajaran firman Tuhan. Makanan keras, firman Tuhan yang mengubahkan kita. Bukan hanya memberkati. Susu itu enak aja minum, tidur sudah siap. Kalau makan terus harus dikunyah, harus dicerna lagi, saudara. Kadang-kadang nggak enak. Ya kalau susu enak aja saudara, karena dari bayi pun yang susu ibunya sama susu lembu, ya susu tepung. Tapi kalau makanan kadang-kadang anak-anak kasih bayar nggak mau, ya kasihkan lagi makanan yang ini nggak mau. Banyak yang nggak suka makanan keras. Lebih enak kalau minum susu saja. Tetapi kalau kita mau bertumbuh sehat, kita mesti rela diberi firman Tuhan supaya kita boleh selalu berubah, bertumbuh menjadi dewasa. Inilah dia. Lalu kita lihat ayat 13. Sebab barang siapa yang masih memerlukan susu, dia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, supaya dia adalah anak kecil. Seperti tadi, dia hanya tahu susu, pengajaran-pengajaran dasar, tidak mau bertumbuh. Ayat 14. Tetapi makanan keras adalah untuk orang-orang dewasa. Oleh karena mempunyai panca indera yang terlatih untuk membedakan yang baik daripada yang jahat. Panca indera rohani. Saya dan saudara hidup terutama mengikuti panca indera kita. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita cecak, apa yang kita rasakan, dan apa yang kita cium. Itulah panca indera. Dari itulah kita hidup. Misalnya saudaraku, kalau kita
kita lihat ya, hari ini ada bom di Medan ya. Kita lihat sudah bom meledak, dengan bom, saudaraku, kita kan bereaksi lari dari situ. Itulah misalnya, itu yang paling pas. Lalu kita lihat saudaraku di TV, bagaimana orang itu misalnya, oh makan ini, makan bawakan secantik ini, kulitmu mulus, lalu kita ingin seperti itu. Benar, kita lihat. Tapi saudaraku, kalau kita ini hanya melihat dengan penglihatan saja, itu manusia duniawi. Reaksinya adalah reaksi panca indera duniawi. Tuhan memberikan kepada kita, perhatikan sayang, sesudah kita selamat, kita ini lahir baru, ada Roh Kudus. Roh Kudus itu adalah pribadi. Dia juga mempunyai panca indera rohani adalah roh. Ya, yang mengerti mendengar suara Tuhan, mengerti hati Tuhan, mengerti firman Tuhan, tahu yang baik, tahu yang jahat, tahu yang benar, tahu yang tidak benar. Kalau anak-anak saudaraku, dia karena panca inderanya atau karena makanannya hanya makanan bayi-bayi, dia nggak tahu itu membedakan itu. So perhatikan kalau anak-anak, kalau di dalam TV atau di koran dikatakan anak saya hilang, kalau misalnya ada kedapatan, nanti ditanya dia mengapa dia sampai hilang. Dia berkata, tante itu iming-imingin saya bonbon atau kue atau uang. Jadi iming-iming langsung nggak tahu yang jahat, nggak tahu yang ikut dia. Kenapa? Karena mereka tidak terlatih untuk membedakan yang jahat dengan yang baik. Nah saudaraku, sebagai anak Tuhan, Tuhan meminta kita melalui firman-Nya harus betul. Makan makanan keras, firman Tuhan. Kita dengar, kita sambut, kita percaya, simpan dalam hati, kita kerjakan dengan betul.